Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan coba mengerjakan sistem persamaan linear tiga variabel apabila soal berbentuk pernyataan. Tidak mudah untuk menjawab soal ini karena soal ini tidak terbiasa, bukan soal lazim ya, sehingga perlu pemikiran yang lebih jernih untuk menyelesaikannya. Ada sistem persamaan linear tiga variabel, kelihatannya bagus, tapi di sini ada yang lebih menarik di sini nih. Ada koefisien X yaitu A, di mana A ini ditanyakan pada tiga pernyataan tersebut. Ya. Kemudian ada tiga pernyataan I1 dan I3. Pertanyaannya adalah manakah pernyataan yang benar dari tiga pernyataan tersebut. Kalau kalian menjumpai SPLTV yang seperti ini, kemudian di sebelah kanan ini hasilnya atau konstantanya adalah 0, maka kita akan tertarik berapa dijumlahkan hasilnya 0. Oleh karena itu kelihatannya untuk X, Y, Z yang memenuhi pada soal tersebut adalah kalau ketiganya ini nilainya 0. Ya, betul tidak? X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah akan 0 semua. Ya, tapi apakah ini bisa menjawab soal ini? Belum. Ya, tapi kita sementara simpan dulu ya dugaan kita bahwa 000 adalah salah satu solusi dari SPLTV ini ya. Oke, kita pada SPLTV sudah tahu ada tiga cara menyelesaikan SPLTV atau SPLTV. Cara yang pertama adalah cara eliminasi substitusi. Kemudian cara yang kedua adalah cara determinan matriks. Dan cara terakhir adalah cara grafik. Baik, kita cermati dari cara-cara ini manakah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama yang grafik dulu. Kalau dua variabel ada X ada Y, maka kita bisa dengan mudah menggambarkan pada koordinat kartesius. Tapi kalau ini tiga variabel X, Y, Z, maka koordinat kartesiusnya berupa tiga sumbu ya. Tiga sumbu yaitu X, Y, Z ya. Oh, maaf, yang sumbu tegaknya adalah sumbu Z ya. X-nya adalah di sini, ini adalah sumbu Y. Sehingga pada cara grafik kita akan kesulitan untuk menggambar masing-masing persamaan ini ke dalam grafik tersebut. Jadi sementara cara grafik kita coret untuk bisa menyelesaikan soal ini ya. Kemudian soal cara eliminasi substitusi. Nah, pada soal ini lebih spesifik pada pernyataan di mana SPLTV ini tidak punya penyelesaian atau punya satu penyelesaian atau punya lebih dari satu penyelesaian. Sehingga pada cara eliminasi ini ya, ini tidak bisa menunjukkan itu apakah SPLTV itu punya satu penyelesaian, tidak punya penyelesaian atau lebih dari satu. Nah, oleh karena itu kita hilangkan cara eliminasi substitusi untuk mengerjakan soal ini. Maka masih tersisa cara satu yaitu determinan matriks. Nah, kalau kalian perhatikan determinan matriks, dia akan punya tepat satu penyelesaian apabila determinannya tidak nol. Ya. Kemudian apabila determinannya nol, maka dia bisa diartikan tidak punya penyelesaian atau bisa diartikan lebih dari satu penyelesaian. Khusus yang lebih dari satu penyelesaian itu ada ciri khas sendiri, di mana persamaannya salah satunya adalah didapat dari kelipatan persamaan yang lain ya. Jadi ada syarat khusus untuk yang lebih dari satu penyelesaian. Sementara untuk yang determinannya adalah 0, bisa tidak punya penyelesaian atau bisa lebih dari satu penyelesaian. Kalau determinan tidak 0 adalah punya satu penyelesaian.
Oke, sementara kita pakai cara ini dulu ya untuk mengerjakan. Kita lihat slide berikutnya. Baik. Nah, pada sistem persamaan linear 3 variabel berikut, maka kita harus mencari yang namanya determinan, karena ini satu-satunya cara untuk mengerjakan soal berbentuk pernyataan ini ya. Determinan didapat dari determinan matriks koefisien. Persamaan yang pertama ada koefisiennya A, 1, 3. Kemudian persamaan yang kedua 3, 1, 2. Persamaan terakhir 1, 1, 1. Nah, kita harus mencari determinannya ini. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan tambahan 2 kolom di sini yang diambilkan dari kolom ini. Nah, di sini ada 3, ada A di sini ya. Kolom pertama A, kemudian 3, 1. Kemudian yang kolom yang kedua adalah 1, 1, dan 1. Baik. Nah, oke. Untuk mencari determinannya, maka kita akan kalikan miring ya. Kita akan kalikan miring di sini ya. 3 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 3. Untuk yang miring ke sini, tandanya negatif. Kemudian A kali 2 kali 1 adalah hasilnya 2A. Tandanya negatif. Kemudian untuk 1 kali 3 kali 1 hasilnya adalah 3, tandanya negatif. Habis ya. Kemudian kita gantian. Untuk yang miring dari kiri atas ke kanan bawah, A kali 1 kali 1 akan menghasilkan plus A. Kemudian 1 kali 2 kali 1 akan menghasilkan 2, tandanya adalah plus. Kemudian yang terakhir 3 kali 3 kali 1 akan menghasilkan 9, tandanya plus. Nah, ini determinannya. Kemudian kita sederhanakan. Untuk yang min 2A sama plus A akan menghasilkan min A. Sementara untuk yang konstantanya min 3 berarti min 6. Min 6 ditambah 11 hasilnya adalah 5. Nah, baik. Sekarang kita akan cermati apa artinya ini. Nah, determinannya adalah 5 min A. Kita akan slide selanjutnya. Jadi determinan D adalah 5 min A. Nah, kalau misalnya determinannya ini tidak 0, kalau tidak 0 berarti apa tadi hasilnya? Coba kita lihat slide pertama ya. Kalau determinannya tidak 0 adalah punya tepat satu penyelesaian ya. Punya tepat satu penyelesaian. Jadi kalau determinan tidak 0 punya tepat satu penyelesaian. Jadi kalau misalnya determinannya 5 min A, kemudian dia tidak 0, berarti A-nya tidak sama dengan 5, maka dia tepat satu penyelesaian. Dan dia memenuhi ya. Kalau A-nya selain 5, maka kita bisa dengan mudah untuk A-nya sembarang selain 5, maka dia pernyataan yang kedua ini benar ya. Oke. Pernyataan yang kedua ini adalah benar. Benar. Kemudian kita akan cek untuk yang pernyataan berikutnya. Kalau determinannya 0. Nah, ini. Kalau determinannya 0 saja, maka determinan sendiri adalah 5 min A sama dengan 0. Maka di sini A-nya adalah 5. Kalau A-nya 5, determinannya 0, maka dia bisa diartikan sebagai apa tadi? Punya lebih dari satu penyelesaian atau tidak punya penyelesaian ya. Jadi ini determinan 0 bisa diartikan lebih dari satu penyelesaian atau tidak punya penyelesaian sama sekali ya.
Jadi ini bisa diartikan tidak punya penyelesaian, atau punya lebih dari satu penyelesaian. Untuk yang lebih dari satu penyelesaian itu lebih dari satu penyelesaian itu memerlukan kelipatan ya. Jadi artinya selain dipenuhi ini, jadi dia harus memenuhi kelipatan ini ya. Jadi artinya persamaan satu didapat dari kelipatan persamaan yang lain. Nah, oke. Sekarang kalau A-nya 5 tentu saja dia tidak punya penyelesaian. Ini bisa saja terjadi karena kalau A-nya 5, kita lihat persamaannya di sini ya. A-nya 5 pasti tidak punya penyelesaian. Ya, A-nya 5 tidak punya penyelesaian. Jadi bisa saja terjadi nih yang ini. Ini bisa saja terjadi tidak punya penyelesaian, maka pernyataan yang benar ini tidak punya penyelesaian, pernyataan yang satu ya. Kemudian untuk yang lebih dari satu penyelesaian, apakah berlaku kelipatan? Ya, untuk kelipatannya coba kita cek. Ya, di sini persamaan yang pertama EGZ-nya semuanya satu. Kalau kita kalikan dengan dua, ya kita kalikan dengan dua semuanya, maka akan menghasilkan 2x plus 2y plus 2z sama dengan 0 kali 2 adalah 0. Nah, di sini 2x, 2y, 2z tidak ada di sini. Ya, tidak ada. Kalau kita kali 3 tentu saja akan menghasilkan 3x, 3y, 3z. Ini pun tidak ada. Demikian juga untuk yang lain. Oleh karena itu, untuk yang kelipatan, ya ini tidak bisa terjadi. Ya, tidak bisa terjadi. Jadi kita buang untuk yang kelipatan. Ini tidak mungkin terjadi nih. Jadi tidak mungkin terjadi dengan SPLTV yang ada. Dengan SPLTV yang ada. Ya, jadi tidak mungkin untuk yang kelipatan. Maka ini tidak mungkin akan terjadi lebih dari satu penyelesaian. Sehingga jawaban yang benar, pernyataan yang benar adalah tidak punya penyelesaian dan tepat satu penyelesaian. Jawaban benar pada sini adalah tidak punya penyelesaian ini dan tepat satu penyelesaian. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1 dan 2. Terima kasih, semoga membantu.